kita bisa buat beberapa perintah dasar di SketchUp. Prinsipnya di SketchUp itu mengenal tiga hal gitu ya. Jadi yang pertama adalah titik sebenarnya. Jadi ada satu titik. Jika ada dua titik terpasang, maka akan menjadi satu garis atau line. Ini adalah perintah line, perintah paling dasar. Jadi setiap kita akan membuat satu objek, kita pilih. Ini directnya saya hapus dulu, nggak apa-apa, biar kelihatan, atau nanti deh. Kita pilih line. Nah, begitu kita masukkan satu titik tertentu, perhatikan bahwa di sini kita akan muncul, kemudian berapa panjangnya ini akan selalu muncul karena kita tadi pakai satuan inci. Di kanan bawah ada lengthnya, panjangnya berapa gitu ya. Dan jangan lupa arahnya ini diperhatikan. Kalau kita pengen dia dalam arah sumbu X, maka kita harus cari dia sampai ketemu warna. Jangan hitam ini belum lurus, berarti sampai dia menjadi merah, ini berarti sudah sejajar dengan sumbu X-nya. Nah, kita tinggal ambil, kita bisa klik di angka berapa, atau kita bisa langsung ketikkan angkanya. Misalnya saya mau buat 200, ya, di kanan bawah, kemudian saya enter. Maka ini adalah satu garis sudah tercipta dalam arah sumbu X sepanjang 200. Kemudian kalau kita pengen membuat lagi, tapi kali ini dalam arah sumbu Y, maka kita perhatikan dia harus berubah menjadi warna biru, berarti dia berubah menjadi hijau, dia berarti sejajar dengan sumbu Y. Kita masukkan lagi, misalnya saya buat 150, kemudian ke kanan lagi, ini berarti merah lagi. Nah, merah panjangnya kalau membuat sama, Anda perhatikan waktu dia pengen sama untuk garis yang pertama, maka akan muncul tanda di sini, berarti dia sudah sejajar. Kemudian ada garis titik-titik putus-putus hijau ini, klik. Nah, kita tinggal close. Begitu SketchUp membentuk satu kurva tertutup gitu ya. Jika garis-garis ini dibuat, kalau dia tidak tertutup, maka dia hanya akan menjadi objek seperti ini ya. Tapi kalau kita membuat satu objek yang tertutup, seperti ini ya. Nah, ini belum tertutup, maka dia hanya akan membentuk satu garis, atau mungkin ya bisa disebut dengan polyline gitu ya di AutoCAD. Nah, ini adalah surface, ini adalah line. Jadi kita bisa pilih satu persatu, kita pilih kursor ini, kita select objek ya, ini line. Jadi jika kita menambahkan satu line pada gambar ini, maka dia akan nutup dan tercipta selalu surface-nya. SketchUp bila menemukan satu line atau polyline yang membuat suatu kurva tertutup, maka akan terbentuk satu surface jika dia berada dalam satu bidang yang sama. Selalu seperti itu, kita mengenal line, kemudian kita mengenal membentuk surface. Ini saya hapus. Berikutnya, surface seperti ini. Surface kalau kita push atau pull, kita naik, kita dorong ke atas ya, maka dia akan kita bisa naikkan seberapa, kita bisa langsung ketikkan di sini. Misalnya saya mau ketikkan setinggi 100. Oke, objeknya seperti itu. Jadi ini sudah presisi ya. Nah, kali ini objeknya tidak lagi line-nya masih ada. Ini line, dan ini kalau kita hapus line-nya, maka beberapa bagian surface yang terbentuk juga akan hilang. Perhatikan gitu ya. Setelah itu kemudian sama dengan ini tadi, jika salah satu sisinya kita potong, kita hapus, maka akan hilang juga. Jadi saya balikan, kemudian saya pull lagi menjadi 3 dimensi setinggi 100. Jadi seperti ini. Jadi selalu AutoCAD itu membentuk
Kalau line-line ini membentuk satu kurva tertutup, dia akan menciptakan satu surface. Tapi begitu satu surface ini kita push, kita naikkan, maka dia akan menjadi satu volume gitu ya, mulai dari line, surface, dan volume. Kalau volume ini pasti terdiri dari beberapa surface gitu ya, selalu terdiri dari beberapa surface. Surface ini tidak harus kotak, kita bisa juga buat, misalnya kita punya atau arts saja, kita punya satu bentuk arts seperti ini. Nah, ini kalau belum merupakan kurva tertutup, dia tidak akan menjadi satu surface. Tapi begitu kita konekkan, nah SketchUp otomatis membentuk satu surface. Nah, surface ini jika kita push naik ke atas setinggi sama mungkin 150, lebih tinggi sedikit. Nah, ini juga surface gitu ya. Ini juga surface. Surface itu bisa berbentuk lengkung gitu juga. Nah, cuma kalau satu komponen kita hapus atau surface ini kita hapus, kita pilih ya surface, maka ini akan menjadi lubang seperti ini. Selalu objek 3 dimensi yang terbentuk oleh SketchUp adalah berbentuk bidang surface gitu ya, tidak solid seperti di di AutoCAD. Kita mengenal Advanced Modeling and Extension, di sana sebenarnya bisa terpisah objek itu terbentuk oleh suatu surface, beberapa bidang yang menutup gitu ya, atau menjadi bidang kejal solid. Kalau di SketchUp kita tidak membentuk satu bidang solid gitu ya, tapi merupakan satu volume dengan surface. Walaupun nanti kalau kita pengen printing 3 dimensi, ada fasilitas dia merubah menjadi solid, bisa tetap. Ini kita bisa tutup lagi. Nah, seperti itu. Ini objek-objek penggambaran. Kemudian bagaimana cara men-select objek. Select objek adalah di sini. Kita bisa men-select kalau dalam posisi pada toolbar pada icon select ini. Untuk memilih satu garis, kita pilih aja garis yang kita pilih, maka dia akan berubah menjadi biru, selected gitu ya, selalu berubah menjadi biru. Kalau kita mau pilih surface, klik aja bidang surface-nya, maka dia akan pilih, jadi akan berubah menjadi titik-titik seperti ini. Kita mau pilih surface yang mana, maka ini terlihat. Kemudian bagaimana cara kita memilih surface dengan garis-garis pembentuknya atau kelilingnya. Kita bisa double select ini 2 kali klik. 1, 2. Nah, 2 kali gini ya. Maka dia yang terpilih bedakan. Kalau kita memilihnya cuma 1 klik, maka yang terpilih hanya surface-nya saja. Tapi kalau 2 kali surface plus. Jadi kalau kita pilih objek ini kan cuma 1, surface-nya kita hapus, maka akan jadi seperti ini. Bedakan. Nah, tapi kalau kita pilihnya surface dengan line-nya, kalau kita hapus, maka akan hasilnya seperti ini, karena line-nya ini terpilih juga, sehingga bidang-bidang yang di sisi kanan kirinya juga akan terhapus. Ini kalian harus pahami dasar-dasarnya. Kemudian bagaimana caranya memilih semua objek. Nah, kalau kita pilih satu adalah surface-nya, atau satu adalah ini garis-garisnya. Kalau kita kliknya 3 kali, maka yang terpilih ada semua volume. Jadi objek-objek yang terkait ini menjadi satu volume. Ini juga seperti itu, cara dengan klik 3 kali. Kalau kita mau milih beberapa objek, misalnya saya pengen surface ini plus surface ini, bagaimana? Tinggal klik di sini, kemudian tekan tombol shift, maka dia akan muncul kursornya ada plus minus ya. Cermati, ada plus minus di kursor ini. Nah, kita kalau tekan shift, maka klik aja. Jadi ini berarti ada 3 objek yang saya pilih. Nah, kalau 3 objek, kalau pengen mematikan, klik aja lagi. Oh, saya nggak jadi. Oh, saya jadi ini. Saya nggak jadi ini gitu ya. Nah, ini 2 objek. Nah, kita hapus seperti ini. Itu cara select objek.
Kemudian cara membuat memahami bagaimana kita memilih objek, bagaimana kita select objek, bagaimana komponen-komponen elemen pembentuk SketchUp. Berikutnya saya akan sampaikan bagaimana kita menggambar suatu objek gitu ya pada bidang yang kita inginkan. Hati-hati karena basis di SketchUp itu adalah 3 dimensional. Jadi setiap kali kita membuat objek itu posisi awalnya mau di mana itu harus jelas gitu ya. Ini pasti karena saya menggambarnya di bidang ini ya, X, Y, Z ini di bawah gitu ya, di lantai dasarnya seperti itu. Jadi kalau kita gambar objek di sini seperti itu, kita tinggal naikkan. Tapi bagaimana kalau kita menggambarnya bukan di bidang XYZ ini, XY ini, tapi saya pengen gambar di bidang yang sisi miring ini. Perhatikan, jadi kalau untuk menggambar di bidang ini, kita klik saja bidang ini, surface-nya kita klik, satu saja, tidak perlu dua, cukup satu. Kita mau pilih surface kalau menggambar sini. Nah, kemudian kita mau objek apa, perintahnya kita masukkan. Dengan berapa? Jadi kalau ini dia akan memposisikan sebagai, saya pull seperti ini. Kalau saya mau menggambar di bidang yang di atas, saya juga sama, klik dulu surface di sana, kemudian kita tinggal pilih dan kita bisa push sana. Jadi kita harus posisikan. Jadi kalau saya mau buat bidang di sini, di surface ini, dan saya mau buat arts seperti ini, atas sementara saya rectangle dulu, boleh seperti ini, kemudian saya push seperti ini gitu ya kalau mau buat bidang. Jadi posisikan surface-nya, dipilih di mana tempat untuk tumpuan objeknya. Kita harus pilih dulu selalu. Kalau tidak seperti ini, kita buat di sini, kita sudah langsung pilih sih ini di bidang. Kita bisa pilih di sana juga tanpa klik. Cuma terkadang kalau kita nggak pastikan, kita akan agak kesulitan memposisikannya. Kita bisa langsung di sini juga, tapi pastikan bahwa bidang tempat gambar kita jelas gitu ya, selalu. Jadi begitu objek-objek ini kita buat, kita bisa perhatikan gitu ya. Andai kan kita hapus, maka mereka menjadi satu kesatuan ya, jadi satu kesatuan. Jadi karena ini tadi lingkaran merupakan bagian dari cylinders, maka begitu silinder dihapus, ini juga terpotong sekarang. Ya kita bisa hapus saja ini lingkarannya mana, maka dia akan nutup lagi. Khawatir. Ini juga sama, kalau bidang ini saya hapus, dia selalu terdiri dari beberapa surface. Karena yang pertama kali lagi rectangle kita buat di sini, ini menjadi bagian dari box berikutnya. Jadi di sini ikut kehapus. Bagaimana cara menutupnya? Ini lubang soalnya ya. Kita bisa sih tinggal buat aja satu garis lagi kalau untuk menutup, tapi tanpa menghapus kotaknya, maka dia akan nutup seperti ini. Tapi kalau kita pengen menghapus, ya kita bisa select satu persatu, kita del seperti itu.